Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Krisis Kritis. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan seringkali diabaikan, yaitu kritik konstruktif. Seni memberikan umpan balik yang membangun. Siap-siap ya, karena kita akan belajar bagaimana memberikan kritik yang tidak hanya berguna, tetapi juga menyenangkan. Jadi apa sih sebenarnya kritik konstruktif itu? Nah, kritik konstruktif adalah umpan balik yang diberikan dengan cara yang positif dan membangun, bertujuan untuk membantu seseorang memperbaiki kinerjanya atau hasil kerjanya. Berbeda dengan kritik yang hanya menjatuhkan, kritik konstruktif memberikan solusi dan saran. Misalnya, jika seorang temanmu membuat presentasi yang kurang menarik, alih-alih bilang, presentasimu jelek, kamu bisa mengatakan, saya rasa jika kamu menambahkan beberapa grafik, presentasimu akan lebih menarik. Pernahkah kamu menerima kritik yang membangun? Bagaimana rasanya? Tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, mari kita bahas mengapa kritik konstruktif itu sangat penting. Pertama, kritik konstruktif membantu kita untuk tumbuh dan belajar. Tanpa umpan balik, kita mungkin tidak menyadari kelemahan atau area yang perlu diperbaiki. Menurut sebuah studi, orang yang menerima umpan balik konstruktif cenderung lebih cepat berkembang dalam karir mereka dibandingkan dengan mereka yang tidak menerima umpan balik sama sekali. Bayangkan jika seorang atlet tidak mendapatkan umpan balik dari pelatihnya. Mereka mungkin terus melakukan kesalahan yang sama tanpa menyadarinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling seru. Bagaimana sih cara memberikan kritik konstruktif? Yuk, simak langkah-langkah berikut ini. Pertama, mulai dengan positif. Selalu mulai dengan sesuatu yang positif. Ini bisa membuat orang merasa dihargai dan lebih terbuka terhadap kritik. Contohnya, aku suka cara kamu menyampaikan ide-ide itu. Kedua, jelaskan masalahnya. Setelah itu, jelaskan area yang perlu diperbaiki dengan jelas dan spesifik. Ketiga, berikan solusi. Tawarkan solusi atau saran untuk perbaikan. Yang terakhir, ajak diskusi. Akhiri dengan mengajak orang tersebut berdiskusi tentang umpan balik yang kamu berikan. Coba deh pikirkan situasi di mana kamu bisa memberikan kritik konstruktif. Siapa tahu ada di antara temanmu yang membutuhkan. Tentu saja, menerima kritik juga bisa jadi tantangan. Jadi bagaimana cara kita menghadapi kritik konstruktif? Berikut tipsnya. Pertama, dengarkan dengan baik. Saat mendapatkan umpan balik, dengarkan dengan seksama tanpa interrupt. Ini penting agar kamu bisa memahami apa yang ingin disampaikan. Kedua, jangan ambil secara pribadi. Ingat, kritik adalah tentang pekerjaan atau tindakanmu, bukan tentang dirimu sebagai pribadi. Ketiga, tanyakan pertanyaan. Jika ada hal yang tidak jelas, jangan ragu untuk bertanya. Ini menunjukkan bahwa kamu terbuka untuk belajar. Keempat, ambil waktu untuk merenung. Setelah menerima kritik, luangkan waktu untuk merenungkan umpan balik tersebut sebelum bereaksi. Apa cara terbaik yang pernah kamu lakukan saat menerima kritik? Mari kita praktikkan. Saya akan memberikan situasi, dan kalian bisa mencoba memberi kritik konstruktif dalam komentar. Bayangkan temanmu baru saja menyelesaikan lukisan dan meminta pendapatmu. Apa yang akan kamu katakan? Kamu sedang bekerja dalam proyek kelompok dan salah satu anggota kelompok tidak berkontribusi. Bagaimana cara kamu memberi umpan balik kepada mereka? Sebelum kita tutup, mari kita bahas beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan saat memberikan kritik. Pertama, terlalu umum. Mengatakan itu tidak bagus tanpa menjelaskan alasannya tidak membantu. Kedua, menyerang pribadi. Hindari komentar yang menyerang karakter seseorang. Fokuslah pada tindakan atau hasil kerjanya. Ketiga, tidak memberikan solusi. Memberi kritik tanpa solusi hanya akan membuat orang merasa bingung dan frustasi. Terakhir, setelah memberikan kritik, penting untuk menindaklanjuti dan melihat apakah ada kemajuan. Ingatlah bahwa memberikan kritik konstruktif adalah seni yang bisa kita semua pelajari. Dengan memberikan umpan balik yang membangun, kita tidak hanya membantu orang lain tumbuh, tetapi juga menciptakan lingkungan yang positif dan kolaboratif. Jadi mulai hari ini, cobalah untuk menerapkan teknik-teknik ini dalam interaksi sehari-hari kalian. Jangan lupa untuk like video ini jika bermanfaat, subscribe untuk konten menarik lainnya, dan share pengalaman kalian tentang kritik konstruktif di kolom komentar. Kita akan terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, kritik itu bisa membangun jika disampaikan dengan cara yang benar. Stay curious, stay critical.